Ada nampak yang bisa berdiri ya? Ada, yang nggak ada yang beli juga. Ada yang bisa berdiri, bisa 6 keris bisa berdiri. Tujuh. Sudah dibuktiin sendiri. Nah, Tapi kan keseimbangan. Ya. Tapi kan orang nyari apa? keris. Bisa nggak bayang dicari yang bisa berdiri sendiri, terus bisa goyang. Nah, sekalian saya bilang gitu, yang bisa nyanyi dan disuruh beli rokok. Di mana? Ada di Parung cuma 150.000. Gablay. Bisa aja Bapak. Aduh, Nyesel itu kemarin mau suruh diangkut itu yang wah tajur keburu diangkut langsung sekamar pusaka. Kalau ini kan melestarikan kita. Saya dari kecil itu udah belajar cara membersihkan, namanya jamasan. Cara jamas. Tujuannya jamas ini apa? Untuk membersihkan apa namanya kotoran-kotoran karat. Antioksidan. Nah, jadi tidak habis itu dihajar pakai minyak misik atau apa enggak. Justru kita bikin sendiri. Kita meracik sendiri minyaknya dari cendana atau dari gaharu. Saya banyak gaharu. Nah, terus dicampur kelapa hijau, dicampur buat minyak lah, minyak kelapa murni. Nah itu yang dioleskan. Udah itu dioles lagi dengan warangan. Udah mengkilat awet. Jadi tidak lagi pakai minyak Arab atau apa, masa minyak Sunda apa pusaka Sunda dioles orang Arab, nanti barang yang gede gitu kerisnya gitu. Nah, makanya apa ini kan khusus pusaka gitu. Saya itu pingin dia tetap seperti itu, jangan sampai ngecil atau membesar gitu kan. Rata-rata ketika dioles sama minyak Arab, pusaka-pusaka ini mengecil. Percaya nggak? Karat, Oksidasi dia. sampai rusak semuanya. Nah itu yang terjadi. Jadi bukan besar tanpa kecil. Kenapa enggak pusaka-pusakanya antar aja ke Sukabumi, ke Maeron, gede. Iya. Jadi saya lebih suka, makanya ketika dicabut juga apa kan alami. Jadi seperti awal orang buat. Tapi saya terima hibah dari masyarakat juga, ada yang udah hancur. Waduh, udah kasihan. Itu diambil gimana, nggak diambil gimana. Ini bentuknya apa gitu. Apakah pedang, ataukah keris, golok, atau apa kan. Nggak berbentuk lagi. Udah itu bau minyak, dukun semua kan pusing boy. Nah itu. Woi, Sep. Mana Kang? Minyak itu justru merusak. Jadi makanya kalau jamas itu hanya pakai jarang jeruk nipis karena asamnya tinggi. Saya pakai pace tahu? Iya. Nah, mengkudu, cengkudu. Nah, itu dicampur, sudah itu air kelapa hijau. Paling bagus air kelapa hijau itu. Sisanya kan air kelapa biasa bisa. Direndam dulu 3 hari, nanti kotorannya itu lepas semua. Dia berbusa, wah itu mantap. Jadi pamornya itu bagus gitu, seperti aslinya. Mau orang gerinda, mau orang apa, kalau dia pusaka tetap pusaka, tidak akan meleset. Kalau pusaka sekarang kan pamor orang sekarang itu pamor tiban, pamoreka, rekayasa, reka. Nah itu. Jadi kalau pusaka asli saya tahu baunya aja, orang bawa udah tahu gitu. Walaupun ya tanpa uka-uka apa udah tahu gitu, cara orang bawanya juga udah tahu oh ini asli atau tidak, oh pusaka ini udah lama umurnya, udah tua atau bukan gitu, kita udah tahu gitu. Tapi kadang menyenangkan orang, oh iya ini bagus, wah ini nggak cocok di sini, sekarang kita bawa aja. Kenapa kuning gitu, kalau kuning itu baru saya kurang begitu suka gitu. Kadang menghargai orang juga. Itu tetap akan tua nanti, tapi kira-kira 500 tahun yang akan datang tetap pusaka baru itu tetap akan tua nanti, tapi ya 500 tahun mendatang dijamin tua. Tapi kita sabar nunggunya pasti. Keburu mati ya. Emas, tapi pamornya pamor kleng, pamor hitam Bali ini. Tuh.
Nah ini Sumatera nih, kecil. Ini Sumatera, nah, pamor kleng, Kimpalan Mekam namanya ini. Ini yang udah ada merek-merek, ini udah pernah ikut pameran. Tuh, nah ini salah satu lagi, ini favorit saya juga. Ini pisau raut. Nah, pisau raut. Ini sebenarnya khas Jawa Barat juga. Ini pamengkang jagat. Kalau dia bolong seperti ini, pamor keleng, pamengkang jagat. Tuh. Keris yang bisa berdiri yang Itu yang pendek-pendek. Krismanto. Itu kujang ya, Pak? Ya, Kujang. kujang. Ini kujang saya dapat di Madura. Terus dari Pulau Bawean katanya. Jadi dihibahkan ke kita, udah lumayan, udah tua. Bolong berapa? Nggak bolong-bolong. Nah, ini lama gitu. Bahannya dari meteorit. Dari meteorit ya. Tuh. Besinya besi tua. Meteorit. Seperti aslinya. Coba bayangkan ini yang pegang badannya seperti apa zaman dulu. Nah ini kalau berangkanya berangka baru gali asem. Mana tadi? Nanti dulu. Nah ini senjata khas Bogor juga nih. Ini itu berbentuk daun. Jadi sebenarnya semar kuncung, bukan Kayak- semar nyandung ya. Semar kuncung. Kayak tumbak tuh. Iya. Ini khas Bogor. Jadi kalau zaman dulu sebenarnya Bogor itu senjata aslinya ya ini apa? Keris lurus. Bisa alif. Keris lurus. Jadi kujang ini zaman dulu sebenarnya dipakai untuk alat-alat pertanian. Ngarit. Kalau pusaka raja-raja itu zaman dulu seperti ini salah satunya. Tuh. Ini kalau dipegang apa ya, rada gatal. Daun awi. Tuh. Ini keris lurus, tumbak, itu pusaka-pusaka orang Bogor, orang Sunda. Seperti ini. Kenapa saya setiap buka itu di atas ini? Karena apa? Untuk racun warangannya itu kalau di atas ini menghindari. Kalau sini kan di bawah berbahaya, kecuali sudah dicabut. Gitu. Saya punya warangan khusus untuk membersihkan. Ini setahun juga nggak dibersihkan aman. Pamornya pamor bagus nih. Sebelah sini ngulit semangka, sebelah sini itu jenis tumbaknya. Tetap wangi, ini wangi khas kita nih. Aman, tenang, enak, paling enak, nggak ini apa, sejuk. Jadi kita parfum apa wanginya itu bikin sendiri kan, sejuk, nggak minyak Arab. Terus saya bilang kalau seandainya hasil yang minyak Arab tuh mungkin kawan-kawan kita yang di perdukunan Ya. apa itu namanya soal keris, dia pingin tahu ya bahwa kerisnya itu bisa berdiri. bukan bisa membesar gitu Oh. dengan minyak Arab. Taunya begini, Bos. Serius ini terhina sekali sebenarnya, jauh. Ini apa? Ini saya bersihkan minyak misik, minyak Arab, jadi kecil loh, bukan besar. Coba bawa ke Sukabumi, kan lebih gede. Mayrot ya. Bisa aja, Bapak. Nah itu hasilnya ya, Ya, siap. hasil kena minyak Arab. Nah yang tadi tidak, berbulan-bulan bertahun-tahun kita tidak bersihkan, kita cuman lap atau kita rendam aja udah bagus. Bolong sesuai aslinya.
Kalau pedang ini termasuk pusaka bukan? Bukan. Ini Ya. orang Jepang ini. Orang Ini Jepang. bikinan-bikinan mana itu? Saya cuman seneng aja nempel-nempel di sini. Tapi bukan pusaka ya. Bukan. Yang Wah, punya tapi orang kalau usianya ya, masih baru-baru juga itu. Bikinan daerah Cibatu, saudara-saudara kita yang dari Cibatu, dari Sukabumi bisa bikin apa-apa. Justru ini nih. Kenapa nggak ditanya? Saya punya besi nggak? Saya punya besi bersertifikat banyak. Di antaranya ini nih. Saya punya sertifikat semua nih. Dari luar grade A, Jepang grade A, Amerika saya punya. Jadi paku apa namanya? Ini besinya warna biru dalamnya. Terus anti magnet. berarti Jamin ini bisa memutuskan rel paku. Karena apa? Untuk apa itu namanya? Ngebor lepas pantai gitu. Yang penjepit saya punya. Jadi ada sekitar 50 kilo yang besi bagus gitu bahan-bahannya gitu. Ada jenis-jenisnya ini cacing kanil ini masih berantakan ini belum disusun rapi, ada yang belum dikeluarin juga di beberapa tempat kita juga ada. Ini favorit saya, salah satunya itu tuh favorit saya. Look 21. Look 21. kalau lu sampai berapa ya? Ada sampai 23, ada yang lebih dari itu mungkin ada juga. Tapi pendek-pendek juga saya senang itu. Golok cepot Cibatu. Itu bisa ngeraut golok lain. Nah, kalau ini ada golok nih, jenis golok. Nah, ini ceker kidang. Ininya apa namanya? Ininya hulunya, berangkanya biasa. Nah, tapi di sini pamornya, ini pamor Segara Wedi. Jadi Segara itu lautan ya, Wedi itu menakutkan. Lautan yang menakutkan, yang pegang jawara. Dulu ini saya dikasih warisan dari kakek itu di Petir, Dramaga, Cilupang Malang ya, daerah Cilupang Malang. Badiung. Ya, itu masih kakek. Oh, kan. Kayak ini ya, kayak Ini yang pernah dibikin berangkanya sama bagian kayak ini pahlawan itu kan yang di uang 1000 tuh. Patimura. Oh, lain lagi itu dia dari Pulau Saparua ya. Jadi bukan golok, parang ya, parang apa namanya di sana ada khusus, saya lupa itu. Ada juga. Ada jenis-jenisnya gitu. Ada yang macan. Nah, ini golok-golok baru tapi saya senang nih. Ini golok-golok baru, ada penguncinya nih. Tajam nih. Lumayan. Kalau pakai kertas apa namanya? Bisa di ini. Dibelah kertas. Apa namanya? Lumayan tajam. Itu Chinese tuh. Apa itu bahan ini apa? Bearing. Oh, bearing. Besi biasa, itu besi yang bagus itu justru yang tadi tuh. Saya punya simpanan lah, ada orang dari teman lah dari ITB gitu, yang apa ngasih besi bersertifikat kayak gini kan, ini lain lagi nih, macam-macam. Ini pendinginnya ini kata orang yang pegang udah pasti inilah, nggak mungkin rakyat jelata gitu ya. Dan ada macam-macam pamor itu ada junjung derajat, ada ini salah satu pamor kesukaan saya nih, yang mana ya, Junjung derajat. pamor Satria Kinayungan, itu bagus. Abala Raja Abala tuh bagus semua pamornya. Itu gong itu pusaka juga. Pusaka orang Luwiliang itu, kata orang gong terbang itu. Nah, ini
Macan. Ini kampak. Ya, itu dari ini tuh, Majapahit. Saya dikasih 2 tuh. Berarti kapak-kapak yang zaman dulu mah nggak tajam kayak sekarang. Ini kan nggak di ini, saya masih sesuai aslinya. Kita artefak juga banyak itu seperti yang di lukisan. Salah satu bayi ini udah dites ini. Jadi melalui proses metodologi juga bayi itu. bayi. Oh, zaman purba kala. Purwa. Oh, Saya purba. lebih senang itu zaman purwa bilangnya. Jadi bukan purba. Jadi kalaupun kaki ini bukan kaki orang susah, minimal anak raja. Nah, ini kan dibalut. Nah, saya pernah congkel yang besarnya ini. Ini artefak. Artefak kuno. Nah, kami juga di gua-gua yang di atas itu ada 140 gua. Kami belajar aksara-aksara Talawa. macam-macam. Ada aksara Sunda, Kawawi, cerita Ratu Pakuan, lain-lain. Itu bambu petuk tuh. Nah, itu hiburan hati itu. Bisa Iseng-iseng aja. harganya nggak 70 miliar. Oh, enggak. Kalau ada yang tukar golok, saya tukar golok aja. Jadi enggak miliaran triliunan enggak. Kalau di sini senang-senang aja gitu. Ini barang-barang nggak ada yang saya bilang. Tapi kalau hobi saya gitu, saya kan hobi gitu dengan barang seperti ini. Berapapun orang nawar nggak akan saya jual. Tapi kalau seandainya ada mungkin cocok di orang itu, mungkin dia minta aja saya kasih. Tapi karena kita lembaga adat kan nggak mungkin, kita mengumpulkan yang seperti ini dan merawat, menjaga. Istilahnya kalau Sunda mah nggak memulai. mulia ya. Ya kalau bukan jodohnya juga berat. Nggak asal-asal. Mungkin udah bagiannya. Coba nih Chris yang berdiri satu. ada di internet udah sering saya. Sudah merajai dari keempat raja ini ya. Kalau hewannya gonta ganti ya terusnya harimau, ya badak, Yang babi. repotnya depan raja singa ternyata. Yuk, pada kali